Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat kembali berkumpul dalam rangka debat calon ketua dan wakil ketua OSIS MPK SMA Negeri 2 Mempawahir periode 2025-2026. Pertama-tama, untuk para kandidat paslon MPK dipersilahkan menuju tempat yang telah disediakan. Untuk pasangan calon MPK terdiri dari 3 paslon. Paslon yang pertama yaitu Abdul Jabar bersama pasangannya Lira dipersilakan duduk di tempat yang telah disediakan. Paslon kedua ada Cahya Auria Putri bersama Zaki Fadil Fadilah. Akan tetapi paslon kedua berhalangan hadir karena suatu hal. Maka dari itu paslon kedua dinyatakan gugur. Lalu untuk paslon terakhir, Anissa Putri Sahira bersama Safira Zakia dipersilakan duduk di tempat yang telah disediakan. Baiklah, sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa kepada Saudara Aula Joan Petriko dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi'u ka'afi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmin sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alni Allah fi sakarati maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Baik, selanjutnya pembacaan visi misi dan program kerja paslon. Kepada paslon 1 dipersilahkan. Waktu penyampaian selama 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabar sebagai calon ketua MPK tahun 2024-2025. Saya Lira Faliha sebagai calon wakil ketua MPK 2025-2026. Berikut adalah visi misi kami dan program kerja kami. Visi kami yaitu mewujudkan MPK sebagai wadah aspirasi dalam mengembangkan potensi, bakat, serta kreativitas untuk menciptakan lingkungan yang eksklusif dan maju. Baik, misi kita adalah membangun MPK sebagai organisasi yang mengedepankan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan partisipasi siswa dalam menyampaikan aspirasi dan berkontribusi dalam setiap kegiatan sekolah, mengembangkan budaya disiplin, jujur, dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan, melaksanakan tugas secara maksimal sesuai ketentuan dan menyokong visi misi sekolah, membangun komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara MPK, OSIS, dan sekolah. Program kerja kami yang pertama yaitu Hari Aspirasi, di mana Hari Aspirasi ini siswa dapat menyampaikan ide, kritik atau saran langsung kepada MPK atau melalui platform online. Yang kedua yaitu mengevaluasi dan mengawasi kerja MPK dan OSIS secara berkala. Terima kasih. Baik, itulah tadi penyampaian visi misi dan program kerja dari paslon nomor urut 1. Selanjutnya, pembacaan visi misi dan program kerja paslon nomor urut 3 dipersilakan. Waktu penyampaian selama 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Putri Syahira, calon ketua MPK periode 2025-2026. Saya sebagai Syarifah Zakia sebagai calon ketua wakil MPK 2025-2026. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan visi misi kami. Visi misi kami adalah mewujudkan MPK SMA Negeri 2 Mempawah Hilir yang berakhlak mulia, berperilaku jujur, bertanggung jawab atas jabatannya masing-masing, dan dapat dipercaya untuk memegang amanah yang dipercayai semua kelas. Mewujudkan MPK SMA Negeri 2 Mempawah Hilir serta anggota OSIS yang kompak dan berakhlak mulia dalam bidang akademik dan non-akademik. Menciptakan anggota MPK yang taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi peraturan dan larangan yang ada di sekolah, visi misi sekolah, serta membangun MPK dan berdampak bagi siswa dan nama baik sekolah. Berikut misi kami adalah menanamkan iman yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengoptimalkan anggota MPK sebagai wadah yang aspirasi, kreatif, dan berguna. Mendorongkan komunikasi antar anggota MPK dan anggota OSIS agar terciptanya kekompakan. Mengaktifkan terus anggota MPK dan bekerja sama dengan anggota OSIS secara bertoleransi agar di saat melakukan rapat pleno ataupun melakukan event-event lainnya di sekolah, kami akan menjadi satu tujuan dan satu pendapatan. Begitu juga dengan program kami. Yang pertama, mengadakan pertemuan atau rapat terhadap anggota MPK dan OSIS. Yang kedua, mengevaluasi event-event yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, mengadakan event-event di hari besar.
Yang keempat adalah menerapkan PPK 5 karakter, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan berkarakter mulia. Melakukan kinerja OSIS, melaksanakan gotong royong dan bakti sosial, saling menghargai sebagai warga sekolah. Berikut adalah visi misi kami dari Paslon 3. Saya ucapkan terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon ketua dan wakil MPK periode tahun 2025-2026. Sebelum memulai, izinkan kami untuk membacakan peraturan selama sesi debat ini. Tata tertib debat. 1. Siswa menggunakan pakaian lengkap sesuai peraturan sekolah. Yang kedua, kandidat dan pendukung dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah. Yang ketiga, pendukung dilarang melakukan kekerasan. Yang keempat, dilarang membawa senjata tajam atau alat lain yang berbahaya. Kelima, berlaku sanksi bagi kandidat dan pendukung jika kedapatan melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang telah disepakati. Dan keenam, debat bisa dihentikan moderator apabila kandidat, pendukung, atau melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang disepakati. Baiklah, untuk tahapan debat ini terdiri atas 3 sesi. Untuk sesi pertama, nantinya setiap calon ketua akan mendapatkan 2 pertanyaan yang sudah disediakan. Dan untuk sesi kedua, nantinya setiap calon wakil ketua akan mendapatkan 2 pertanyaan. Durasi menjawab setiap soal adalah 3 menit. Dan soal hanya akan dibacakan 1 kali. Untuk terakhir, setiap paslon akan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon lain secara bergantian. Setiap paslon diberikan kesempatan untuk menjawab selama 3 menit dan nantinya harus ditanggap oleh paslon lain selama 3 menit. Baiklah, selanjutnya langsung sesi yang pertama akan kita mulai dari para pasangan calon MPK. Langsung saja kita mulai untuk sesi debat yang pertama, yang mana masing-masing para calon ketua akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka sesuai dengan pertanyaan yang telah disediakan. Baik, dipersilahkan untuk paslon 1 mengambil nomor tema terlebih dahulu. Baik, untuk paslon nomor 1 mendapatkan tema tata tertib sekolah. Dengan nomor soal nomor 1. Langsung saja saya bacakan soalnya. Untuk pembacaan soal hanya 1 kali. Diharapkan masing-masing paslon dapat mendengarkan dengan baik. Sekolah mempunyai tata tertib. Dilarang menggunakan lipstik. Dan jika Anda saja melanggar tata tertib tersebut, apakah Anda masih dibilang layak untuk menjadi ketua MPK?
Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Jika saya melanggar tata tertib sekolah yang menggunakan lipstick, dan jika saya melanggar, apakah saya pantas untuk menjadi ketua MPK? Menurut pendapat saya, jika saya melanggar tata tertib sekolah, saya akan melakukan evaluasi terhadap diri sendiri, yaitu dengan cara memperbaiki diri sendiri dan memperbanyak atau mengetahui apa saja tata tertib yang ada di sekolah. Dan jika saya masih melanggar, apakah saya pantas menjadi ketua? Tentunya saya tidak bisa menjawab hal tersebut, karena hal tersebut tergantung siapa yang memutuskan. Baik, terima kasih kepada paslon urut 1 yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, dipersilakan untuk paslon ketiga mengambil nomor tema terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan nomor soal. Baik, untuk paslon urut 3 mendapatkan tema ilmu pengetahuan teknologi. Dan mendapatkan soal nomor 4. Langsung saya bacakan soalnya. Untuk pembacaan soal hanya 1 kali. Diharapkan masing-masing paslon dapat mendengarkan dengan baik. Apakah penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas belajar atau malah mengurangi interaksi sosial antara siswa? Baik, saya akan menjawab atas soal yang saya pilih tadi. Apakah penggunaan teknologi dapat meningkatkan pelajar atau mengurangi literasi siswa? Kalau soal dapat meningkatkan pelajar, menurut saya itu bisa terjadi iya dan bisa terjadi tidak. Karena tidak semua pelajaran siswa harus mencari di teknologi. Karena semakin siswa mencari di teknologi, siswa tidak akan dapat mencari dengan ide mereka. Dan jika mengurangi literasi siswa, menurut saya
semua itu tidak. Karena pribadi saya sendiri, saya juga literasi melalui handphone yang dibagi oleh guru-guru. Jadi kesimpulan saya, tidak semua teknologi itu dapat meningkatkan pelajar dan tidak semua mengurangi literasi siswa. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 3 yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, dipersilahkan untuk paslon nomor urut 1 mengambil nomor tema terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan mengambil nomor soal. Untuk paslon nomor 1 mendapatkan tema visi dan misi sekolah. Dengan nomor soal nomor 4. Langsung saja saya bacakan soalnya. Untuk pembacaan soal hanya 1 kali. Diharapkan masing-masing paslon dapat mendengarkan dengan baik. Bagaimana kamu mengintegrasikan zaman sekarang ke dalam visi dan misi kamu yang sudah ada? Baik, dari pertanyaan bagaimana kamu mengintegrasikan zaman sekarang ke visi misi kamu sekarang, yaitu saya akan memanfaatkan teknologi yang ada pada zaman sekarang, yaitu salah satunya yaitu sosial media. Di dalam visi misi dan program kami itu yaitu hari aspirasi, di mana siswa itu dapat menyampaikan ide, kritik atau saran yang bisa disampaikan melalui online atau platform online ataupun offline. Nah, dalam penggunaan platform online itu saya menyesuaikan dengan zaman sekarang yang sudah beda dengan zaman-zaman sebelumnya. Dan tentunya zaman sekarang itu lebih banyak siswa yang ingin menyampaikan idenya seperti lomba dan juga kegiatan-kegiatan di sekolah. Dan kita sebagai anggota MPK lebih enak atau lebih gampang melihat ketika semua siswa itu menyampaikan lewat media sosial ataupun online. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, dipersilakan untuk paslon nomor urut 3 mengambil nomor tema terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan nomor soal.
Baik, untuk paslon nomor 3 mendapatkan tema kepemimpinan. Dan mendapatkan nomor soal nomor 2. Langsung saja saya bacakan soalnya. Untuk pembacaan soal hanya 1 kali. Diharapkan masing-masing paslon dapat mendengarkan dengan baik. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa MPK tetap memiliki reputasi yang baik dan dipercaya oleh siswa dan sekolah? Oke, saya akan menjawab soal tersebut. Bagaimana saya akan memastikan reputasi yang baik yang dipercaya sekolah dan siswa. Yang pertama-tama saya akan melakukan sesuai dengan visi misi saya yang saya sebutkan. Yang kedua, saya sebagai pemimpin tidak hanya mendorong, membantu anggota OSIS, tetapi saya juga bisa mengawasi sekolah, seperti menjaga nama baik sekolah. Tidak juga saya akan mendisiplinkan diri sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, dan saya juga akan menjadi pemimpin yang bisa disebut dipercayai, seperti menjalankan tugas-tugas secara baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapat membantu kerja-kerja OSIS dan guru. Mungkin itu saja pendapat saya. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon Ketua MPK tahun 2025 dan 2026. Langsung saja kita mulai untuk debat sesi kedua, yang mana masing-masing para calon wakil ketua MPK akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka sesuai dengan pertanyaan yang disediakan. Baik, dipersilakan untuk paslon nomor urut 3 mengambil nomor tema terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan nomor soal. Maaf, yang mengambil tema dan nomor soal hanya Wakil Ketua MPK.
Baik, untuk paslon nomor urut 3 mendapatkan tema visi dan misi sekolah. Dan mendapatkan nomor 2. Langsung saja saya bacakan soalnya. Untuk pembacaan soal hanya 1 kali. Diharapkan masing-masing paslon dapat mendengarkan dengan baik. Sesuai dengan misi-misi sekolah. Yang ketiga yaitu menumbuhkan perilaku positif. Bagaimana cara kamu untuk mengatasi siswa yang tidak sesuai dengan misi sekolah tersebut? Maaf, ada kesalahan sistem. Salah mengambil soal. Baik, saya ulangi. Jika Anda melihat ada peraturan sekolah yang kurang sesuai dengan visi dan misi, apa yang Anda lakukan? Baik, silahkan paslon nomor urut 3 menyampaikan argumennya.
Saya akan berkomunikasi bersama guru pembimbing untuk soal peraturan sekolah yang tidak sesuai dengan visi misi, untuk berkomunikasi untuk menyesuaikan dengan visi misi sekolah tersebut. Baik, saya akan memperbaiki jawaban wakil saya. Jika kami melihat ada peraturan yang kurang sesuai dengan visi misi, saya akan melakukan koordinasi atau komunikasi terhadap guru pembimbing, waka kurikulum, dan waka kesiswaan. Setelah itu saya akan memperbaiki segala peraturan-peraturan yang mungkin belum sesuai dengan visi misi kami, dan kami akan memperbaiki hal tersebut agar kinerja anggota MPK kami berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa membantu segala kinerja OSIS. Jika visi misi kami tidak sesuai dengan peraturan, maka kinerja anggota MPK tidak akan lancar dan tidak akan sesuai. Dan pastinya siswa-siswa dan guru yang mendengar akan memberi masukan juga mengapa visi misi kami tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Maka dari itu kami akan mengkomunikasikan dan koordinasikan kepada guru pembimbing, waka kurikulum, dan waka kesiswaan agar visi misi kami menjadi lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 3 yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, dipersilahkan untuk paslon nomor urut 1 mengambil nomor tema terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan mengambil nomor soal. Baik, untuk paslon nomor 1 mendapatkan tema kepemimpinan. Dengan nomor soal nomor 2. Langsung saja saya bacakan soalnya. Untuk pembacaan soal hanya 1 kali, diharapkan masing-masing paslon dapat mendengarkan dengan baik. Bagaimana kamu mengatasi konflik di sebuah tim? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi apa penyebab terjadinya konflik di dalam tim tersebut.
Lalu saya akan melakukan musyawarah dan mendengarkan kedua belah pihak permasalahannya. Lalu saya akan mengambil jalan tengah agar tidak merugikan siapapun. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 atas penyampaian argumennya. Selanjutnya, dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 mengambil nomor tema terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan nomor soal. Baik, untuk paslon nomor urut 1 mendapatkan tema tata tertib sekolah. Dan mendapatkan soal nomor 2. Langsung saja saya bacakan soalnya. Untuk pembacaan soal hanya 1 kali. Dan diharapkan masing-masing paslon dapat mendengarkan dengan baik. Bagaimana cara Anda mengajak teman-teman yang kurang peduli terhadap peraturan sekolah agar lebih patuh terhadap tata tertib? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menegur kepada siswa yang melanggar peraturan tata tertib sekolah tersebut. Dan jika dia masih melanggar tata tertib tersebut, saya akan mengkomunikasikan kepada guru-guru atau pihak sekolah yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 yang telah menyampaikan argumennya. Dipersilahkan untuk paslon nomor urut 3 mengambil nomor tema terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan nomor soal. Paslon nomor urut 3 mendapatkan tema kepribadian. Dengan soal nomor 1. Langsung saja saya bacakan soalnya. Untuk pembacaan soal hanya 1 kali
Diharapkan masing-masing paslon dapat mendengarkan dengan baik. Apa tindakanmu apabila kamu tiba-tiba memiliki keperluan pribadi yang harus diselesaikan di saat acara penting di sekolah sedang dilaksanakan? Baik, untuk pasangan calon nomor urut 3, silahkan menjawab argumen. Baik, saya akan menjawab. Saya akan mendahului kegiatan sekolah tersebut karena saya lebih mementingkan sekolah daripada kepentingan saya sendiri. Tetapi jika saya mempunyai waktu luang, maka saya akan membagi waktu saya untuk hal tersebut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 3 yang telah memberikan argumennya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua paslon wakil MPK periode 2025-2026. Baiklah, usai sudah untuk sesi kedua kita lanjutkan dengan sesi ketiga. Pada sesi ini, masing-masing paslon diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pasangan lain. Masing-masing paslon akan mendapatkan pertanyaan dari paslon yang berbeda. Kami akan memberikan kesempatan waktu selama 1 menit untuk masing-masing paslon menyiapkan pertanyaan.
Baik, waktu habis. Untuk yang pertama, kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3 terlebih dahulu. Bagaimana langkah konkret yang akan kalian lakukan jika program yang dibuat tidak dapat berjalan? Bagaimana langkah konkret yang akan kalian lakukan jika program yang dibuat tidak dapat berjalan? Waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan untuk paslon nomor urut 1 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari paslon 1. Jika program kerja kami tidak berjalan, maka kami akan, pasti kami akan bertanggung jawab, karena yang menciptakan program kerja kami itu dari kami. Kami akan merapatkan anak anggota MPK. Saya akan mempertanyakan apakah program kerja kita akan diperbarui atau akan diperbaiki. Jika program kerja kami tidak berjalan, bagaimana dengan kinerja OSIS? Sedangkan kami MPK sebagai pembimbing. Kami MPK sebagai pemimpin, mendorong dan mengawasi. Jadi kami akan rapat sama-sama anggota MPK yang dimana kami akan bahas tentang program kerja tersebut. Kami akan memperbaiki program kerja kami tersebut agar lebih baik lagi dan akan lebih berjalan lebih baik lagi. Mungkin itu saja jawaban dari kami paslon 3. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Selanjutnya, paslon ketiga memberikan pertanyaan kepada paslon 1. Baik, pertanyaannya, bagaimana cara sekolah kita dapat meningkatkan kemampuan iptek siswa dalam bidang sains dan teknologi? Waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan untuk paslon ketiga untuk merespon jawaban dari paslon 1. Baik, terkait dengan pertanyaan yang sudah diberikan, yaitu bagaimana cara sekolah kita dalam meningkatkan kemampuan dalam bidang iptek, sains, dan teknologi. Menurut saya, sekolah harus memberitahukan kepada guru atau memerintahkan guru untuk menyampaikan apa itu ilmu pengetahuan teknologi sains kepada siswa, dan juga siswa harus berani mencoba hal baru karena di dunia ini iptek sains itu sangat berguna. Dan sebagai siswa kita harus
mendengarkan apa yang sudah atau mempelajari apa yang sudah guru berikan. Silakan untuk paslon ketiga untuk merespon jawaban dari paslon ke-1. Baik, menurut saya jawaban paslon 1 kurang tepat. Karena menurut saya untuk meningkatkan kemampuan iptek terhadap siswa tidak hanya kita untuk belajar, tidak hanya kita mendengarkan pembicaraan guru atau materi-materi yang disampaikan oleh guru, tetapi kita juga harus mencari tahu atau pihak sekolah mengundang pihak sains dan teknologi untuk menyampaikan secara langsung. Ibaratkan kita tuh disampaikan langsung di intinya. Jadi menurut saya jawaban paslon nomor 1 kurang tepat, tapi udah oke. Mungkin menurut saya respon saya itu aja. Terima kasih. Silakan untuk paslon ke-1 untuk merespon jawaban dari paslon ketiga. Kalau menurut paslon 3 harus memanggil pihak dari ilmu pengetahuan teknologi atau sains secara langsung ke sekolah, menurut saya untuk hal itu mungkin bisa saja, tapi untuk sekolah-sekolah umumnya yang masih di tingkat SMA kebanyakan adalah guru-guru yang mengajarkan kepada murid tersebut tentang apa itu ilmu pengetahuan teknologi dan sains. Dan kita sebagai siswa tentunya harus belajar sendiri di rumah tanpa adanya tugas atau yang memuat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya kita akan mencari sendiri apa itu iptek dan mengetahui hal-hal umum tentang iptek dan sains. Baiklah, selesai sudah debat paslon ketua dan wakil ketua MPK. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dipersilahkan kepada para calon untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, itulah tadi debat dari ketua dan wakil ketua MPK. Dan kira-kira siapa ya yang akan menjadi ketua MPK pada selanjutnya. Dan semoga dengan adanya sesi debat ini, teman-teman dapat memilih pemimpin yang baik nantinya. Langsung saja kita lanjutkan dengan debat paslon ketua dan wakil ketua OSIS.
Untuk pasangan calon OSIS terdiri dari 3 paslon. Paslon yang pertama ada Heni Arianti bersama pasangannya Muhammad Hanif. Paslon kedua Gita Febrianti bersama Putri Khairi Hakiki. Lalu untuk paslon terakhir ada Favian Arga Satyatma bersama Angelica Florencia. Baiklah, selanjutnya langsung sesi yang pertama, debat paslon OSIS. Langsung saja kita mulai untuk debat sesi pertama, yang mana masing-masing para calon ketua OSIS akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka sesuai dengan pertanyaan yang disediakan. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 1 mengambil nomor tema terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan nomor soal. Baik, untuk paslon nomor urut 1 mendapatkan tema kedisiplinan dan mendapatkan nomor soal nomor 4. Langsung saja saya bacakan soalnya. Untuk pembacaan soal hanya 1 kali. Diharapkan masing-masing paslon dapat mendengarkan dengan baik. Dapat kita lihat, para siswa atau siswi selalu ada yang mengalami keterlambatan masuk sekolah atau telat. Bagaimana cara kamu untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dalam hal tersebut? Oke, saya akan menjawab pertanyaan ini. Yaitu seperti yang sudah kita aturkan dari visi misi sekolah yang aturannya tidak boleh terlambat, dan sekarang sudah ada peraturan yang baru di mana Senin, Rabu, dan Jumat itu masuk di pukul 6.45. Dan apabila siswa-siswi masih terlambat dan mereka sudah mendapatkan hukumannya masing-masing setimpa dengan yang telah mereka lakukan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, dipersilahkan untuk paslon nomor urut 2 mengambil nomor tema terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan mengambil nomor soal. Baik, untuk paslon nomor 2 mendapatkan tema ilmu pengetahuan dan teknologi dengan soal nomor 2. Langsung saja saya bacakan soalnya. Untuk pembacaan soal hanya 1 kali. Diharapkan masing-masing paslon dapat mendengarkan dengan baik. Apa pendapatmu dengan statement bahwasannya siswa dilarang untuk menyampaikan suara aspirasinya tentang sekolah di sosial media?
Waktu untuk berdiskusi hanya 1 menit. Baik, untuk paslon nomor urut 2, silakan menjawab. Pendapat saya, siswa berhak memberikan aspirasi terhadap sekolah di media sosial karena semua aspirasi siswa wajib didengar dan diekspresikan dalam sosial media untuk mendengarkan semua keluhan mereka, dan kami akan mendengarkan mereka terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2 telah memberikan argumennya. Selanjutnya, dipersilakan untuk paslon nomor urut 3 mengambil nomor tema terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan nomor soal. Untuk paslon nomor 3 mendapatkan tema kepemimpinan. Dan mendapatkan soal nomor 3. Langsung saja saya bacakan soalnya. Untuk pembacaan soal hanya 1 kali. Dan diharapkan masing-masing paslon benar mendengarkan dengan baik. Bagaimana Anda akan membangun kolaborasi antara OSIS dengan organisasi lain di sekolah? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab bagaimana cara mengembangkan dan membangun kolaborasi dan dengan cara mencari inovasi-inovasi baru yang membuat sekolah kita ini menjadi sekolah yang terkenal, dan juga dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dieksplorasikan kepada masyarakat-masyarakat setempat agar kegiatan-kegiatan kita bisa disebarluaskan ke daerah-daerah yang belum mengenal sekolah ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 3 yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, dipersilakan untuk paslon 1 mengambil nomor tema terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan nomor soal.
untuk paslon nomor 1 mendapatkan tema visi dan misi sekolah. Dengan soal nomor 1. Langsung saja saya bacakan soalnya. Untuk pembacaan soal hanya 1 kali. Diharapkan masing-masing paslon dapat mendengarkan dengan baik. Di sekolah kita terdapat program kerja yang bertujuan mencapai misi sekolah. Yang ketiga, tentang meningkatkan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Apa peran yang akan dilakukan oleh OSIS untuk ikut berperan dalam melaksanakan program kerja tersebut? Oke. Banyaknya kelalaian di sekolah kita yaitu anak-anak yang bolos dari sholat, yaitu sholat zuhur. Sekarang itu kebanyakan guru-guru yang mengejar mereka untuk sholat, padahal itu sudah kewajiban kita. Jadi saya, calon ketua OSIS dan wakil saya akan mengevaluasi seluruh OSIS untuk turun tangan dengan cara berkeliling satu sekolah untuk mencari mereka yang berkeliaran dan tidak sholat tersebut. Dan kemungkinan kami akan memberikan hukuman yang setimpal kepada mereka atas hal yang telah mereka lakukan. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 telah menyampaikan argumennya. Dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 mengambil tema terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan nomor soal. Baik, untuk paslon nomor 2 mendapatkan tema tata tertib sekolah dan mendapatkan nomor soal 2. Langsung saja saya bacakan soalnya. Untuk pembacaan soal hanya 1 kali. Diharapkan masing-masing paslon dapat mendengarkan dengan baik. Bagaimana cara kamu sebagai ketua OSIS untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya menaati tata tertib? Waktu habis. Cara saya menjadi ketua OSIS dalam tata tertib sekolah adalah memberikan peringatan atau sanksi jika terusan siswa tersebut masih melakukan kesalahan dalam tata tertib. Mereka akan diberikan sanksi atau program khusus untuk dibimbing menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2 yang telah menyampaikan argumennya. Baik, selanjutnya dipersilahkan untuk paslon nomor urut 3
mengambil nomor tema terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan nomor soal. Baik, untuk paslon nomor 3 mendapatkan tema kepribadian. Dengan nomor soal 4. Langsung saja saya bacakan soalnya. Untuk pembacaan soal hanya 1 kali. Diharapkan masing-masing paslon dapat mendengarkan dengan baik. Bagaimana kamu untuk memastikan bahwa semua program kerja OSIS dilaksanakan dengan baik sebagai seorang ketua OSIS? Ya, baik, pertanyaannya saya jawab dengan cara melakukan evaluasi dan kesepakatan bersama. Dengan tujuan yang sama, kita juga bisa melakukan program kerja yang lancar dan juga bisa bermanfaat bagi siswa-siswa lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 3 yang telah menyampaikan argumennya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon ketua Ketua OSIS periode tahun 2025-2026. Langsung saja kita mulai untuk debat sesi kedua, yang mana masing-masing para calon wakil ketua OSIS akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka sesuai dengan pertanyaan yang telah disediakan. Dipersilahkan untuk paslon 3 mengambil nomor tema terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan nomor soal. Baik, untuk paslon nomor 3 mendapatkan tema kepemimpinan. Dengan soal nomor 1. Langsung saja saya bacakan soalnya. Untuk pembacaan soal hanya 1 kali. Diharapkan masing-masing paslon dapat mendengarkan dengan baik. Sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara kamu mengatasi anggota yang sering melanggar peraturan sekolah?
Waktu habis. Baik. Baik. Baik, dengan cara menegur dan memberi solusi yang benar agar tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 3 yang menyampaikan argumennya. Selanjutnya, dipersilakan untuk paslon nomor urut 2 mengambil nomor tema terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan nomor soal. Baik, untuk paslon nomor 2 mendapatkan tema tata tertib sekolah. Dengan soal nomor 1. Langsung saja saya bacakan soalnya. Untuk pembacaan soal hanya 1 kali. Diharapkan masing-masing paslon untuk mendengarkan dengan baik. Menurutmu, apa tantangan besar yang akan kamu lalui sebagai wakil ketua OSIS dalam menghadapi siswa dalam hal tata tertib sekolah? Baik, tantangan besar saya dalam menjadi wakil ketua OSIS adalah mengatasi siswa yang tidak menaati peraturan, yang susah menaati peraturan, seperti yang sudah diperingatkan beberapa kali, ia masih saja melanggar peraturan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2 yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, dipersilahkan untuk paslon nomor urut 1 mengambil nomor tema terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan nomor soal. Baik, untuk paslon nomor urut 1 mendapatkan tema ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan soal nomor 2. Langsung saja saya bacakan soalnya. Untuk pembacaan soal hanya 1 kali. Diharapkan masing-masing paslon dapat mendengarkan dengan baik. Saat ini dapat kita lihat sosial media menjadi poin utama dalam menyebarkan informasi. Apa yang akan kamu lakukan untuk memanfaatkan sosial media tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Dengan adanya sosial media ini, kita dapat menggunakannya seperti acara-acara yang kita lakukan di sekolah ini bisa kita unggah di sosial media agar banyak orang yang tahu dan lebih terkenal lagi tentang sekolahan kita. Jadi kegiatan itu
di sosial media agar banyak orang yang tahu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, dipersilakan untuk paslon nomor urut 3 mengambil nomor tema terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan nomor soal. Baik, untuk paslon nomor urut 3 mendapatkan tema kepribadian. Dan mendapatkan soal nomor 1. Langsung saja saya bacakan soalnya. Untuk pembacaan soal hanya 1 kali dan diharapkan masing-masing paslon dapat mendengarkan dengan baik. Bagaimana cara kamu sebagai wakil ketua OSIS apabila mendapatkan tekanan atau krisis situasi? Bagaimana cara kamu untuk mendapatkan dan untuk menghadapinya? Baik, pastinya saya akan melakukan evaluasi dengan anggota-anggota saya agar mencari solusi dan kesepakatan bersama. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3 yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, dipersilahkan untuk paslon nomor urut 2 mengambil nomor tema terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan nomor soal. Baik, untuk paslon nomor 2 mendapatkan tema Adiwiyata dengan nomor soal nomor 1. Langsung saja saya bacakan soalnya. Untuk pembacaan soal hanya 1 kali. Diharapkan masing-masing paslon dapat mendengarkan dengan baik. Solusi apa yang akan kamu berikan untuk mengatasi limbah yang ada di lingkungan sekolah? Baik, seperti program kerja kami, saya akan melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2 yang telah menyampaikan argumennya.
Selanjutnya dipersilakan untuk paslon 1 untuk mengambil nomor tema terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan nomor soal. Baik, untuk paslon nomor urut 1 mendapatkan tema kedisiplinan. Dengan nomor soal nomor 1. Langsung saja saya bacakan soalnya. Untuk pembacaan soal hanya 1 kali. Diharapkan masing-masing paslon dapat mendengarkan dengan baik. Bagaimana cara kamu untuk meningkatkan kedisiplinan siswa meskipun kamu memiliki jabatan di bawah ketua OSIS? Waktu habis. Baik, dengan cara mengajak mereka untuk lebih disiplin, lebih terampil dalam diri sendiri dan mengikuti aturan sekolah. Dan saya akan memberikan contoh disiplin agar rekan-rekan yang lain bisa mencontoh saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 yang telah memberikan argumennya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon Wakil Ketua OSIS periode 2025 periode 2026. Baiklah, usai sudah untuk sesi kedua kita. Kita lanjutkan dengan sesi yang ketiga. Pada sesi ini, masing-masing paslon diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pasangan lain. Masing-masing paslon akan mendapatkan pertanyaan dari paslon yang berbeda. Kami akan memberikan kesempatan waktu selama 1 menit untuk masing-masing paslon menyiapkan pertanyaan. Waktu habis. Untuk yang pertama, kami persilahkan paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 terlebih dahulu. Oke, saya dari paslon 1 akan memberikan pertanyaan kepada paslon 2. Apakah OSIS harus mendukung atau menentang kebijakan sekolah yang kontroversial? Waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. OSIS akan mendukung jika kebijakan sekolah itu baik dan
dan sesuai dengan siswa-siswi serta warga sekolah yang di sini. Dan kami akan menantang jika program sekolah itu berkontroversi jika itu membuat siswa-siswi di sini merasa tidak baik. Sekian, terima kasih. Silahkan untuk paslon ke-1 untuk merespon jawaban dari paslon nomor 2. Program sekolah apa yang akan kamu kontroversialkan dan program apa yang akan kamu kebijakan untuk memberikannya kepada sekolah? Dan mengapa kamu ditanggapi bukan kasih. Jadi dari pertanyaan tersebut, programnya kan akan dikontroversialkan. Nah, terus program kamu itu yang lebih baiknya yang akan kamu jalankan dan akan kamu tentangkan kepada sekolah. Jadi menurutmu itu sudah baik dan sangat bagus. Oke, terima kasih. Selanjutnya, paslon kedua memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Bagaimana Anda akan meningkatkan kualitas kegiatan akademik sekolah agar sekolah ini maju? Waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Pertanyaan hanya 1 kali dibaca. Baik, saya akan menjawab. Pastinya kita akan mengembangkan dan mencari ide-ide baru dalam setiap kegiatan agar kita akan lebih melihatkan perubahan dan peningkatan di sekolah kita ini. Dan cukup sekian, terima kasih. Baik, silakan paslon 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon ketiga. Menurut saya pendapat dari paslon 3 tadi sudah benar dengan cara mencari ide atau inovasi baru. Terima kasih. Selanjutnya, paslon ketiga memberikan pertanyaan ke paslon nomor urut 1. Apakah dengan perubahan zaman kamu bisa membangun ide-ide baru sesuai dengan perkembangan zaman? Waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, diulangi sekali lagi. Apakah dengan perubahan zaman kamu bisa membangun ide-ide baru sesuai dengan perkembangan zaman? Oke. Dengan perubahan zaman sekarang, teknologi makin canggih. Karena banyaknya pemuda sekarang yang memiliki kreativitas dan ide-ide yang sangat menarik loh. Nah, dari situ kami bisa mengumpulkan imajinasi mereka untuk mengumpulkan satu suara dengan cara mengevaluasi mereka dari semua suara yang telah mereka tentukan. Terima kasih.
Silahkan untuk paslon ketiga untuk merespon jawaban dari paslon 1. Baik, untuk jawabannya sudah cukup bagus dan juga mungkin bisa ditambah lagi atau membangun lagi ide-ide dan inovasi baru. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, paslon ke-1 memberikan pertanyaan kepada paslon ketiga. Menurutmu, apakah OSIS harus memprioritaskan kepentingan siswa atau kepentingan sekolah? Waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Jawabannya iya, karena kita harus membagi waktu untuk mengatur kepribadian siswa dan juga organisasi ini. Sekian. Silakan untuk paslon ke-1 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 3. Yang saya tanyakan memprioritaskan, bukan cara membagi waktu. Memprioritaskan, menurut kamu lebih memprioritaskan kepentingan siswa atau kepentingan sekolah? Yang pasti mungkin memprioritaskan kepentingan sekolah, karena semakin sekolah ini maju akan semakin munculnya generasi-generasi muda yang akan meneruskan sekolah ini. Sekian. Selanjutnya, paslon kedua memberikan pertanyaan ke paslon nomor urut 1. Bagaimana Anda akan melibatkan lebih banyak siswa dalam memberikan ide untuk program OSIS? Waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, yaitu kami akan melakukan program kerja kami, yaitu mengansuransi, mengumpulkan suara atau imajinasi dari siswa-siswi, dan dari ide tersebut kami akan kumpulkan menjadi satu, dan kami akan memilih ide yang paling menarik untuk kita lakukan. Dan kita akan kompromikan kepada OSIS-OSIS lainnya dan sekolah, apakah mereka setuju atau tidak. Silahkan untuk paslon kedua untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 1. Menurut saya sudah baik. Terima kasih. Selanjutnya, paslon ketiga memberikan pertanyaan ke paslon nomor urut 2. Saya akan memberikan pertanyaan untuk paslon 2. Maaf. Sebagai seorang
Ketua OSIS, bagaimana cara kamu mengatasi siswa dan siswi yang susah untuk diatur saat senam pagi? Waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Memberi peringatan kepada siswa-siswi di setiap kelas untuk senam pagi agak turun di lapangan. Terima kasih. Silakan untuk paslon ketiga untuk merespon jawaban dari paslon yang kedua. Baik, mungkin itu sudah cukup bagus, tapi mungkin akan lebih dipertegas kepada siswa-siswi agar mereka bisa lebih disiplin dan mengatur waktu pada saat akan melakukan senam. Sekian, terima kasih. Baiklah, selesai sudah sesi debat kita pada hari ini. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Itulah tadi debat pasangan calon MPK OSIS. Semoga dengan adanya sesi debat tadi, nantinya kita dapat memilih ketua dan wakil ketua OSIS MPK dengan baik. Saya Akila dan saya Suci Anggraini pamit undur diri. Kami mewakili panitia meminta maaf jika ada kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.